Mercy lagi, Mercedes-Benz. Mobil yang akan kami review sudah lama muncul sebenarnya. Bahkan si mamang-mamang itu sudah pernah membuat first impression reviewnya ketika di Gias 2024. Jadi kami sedikit lupa Mercy ini ada di jalanan. Mercedes-Benz E-Class W214. W214. Mobil ini masuk Indonesia tahun 2024 sebenarnya dan merupakan generasi E-Class Mercedes-Benz yang terbaru. Ya, banyaknya mobil baru yang ada di Indonesia membuat Mercy E-Class ini terlupakan untuk kami review. Dulu Mercy E-Class, terutama untuk Mercy Boxer dan Mercy Tiger, sangat populer tahun 70-an hingga 90-an dan merupakan simbol orang-orang kaya, pekerja keras. Karena E-Class ini walaupun mewah dan nyaman, namun tidak sedikit Mercy yang dijadikan untuk operasional kantor yang dapat diandalkan. Ini karena mesinnya bandel dan teknologinya tidak neko-neko. Lalu bagaimana dengan Mercy yang akan kami review ini? Apakah masih membawa warisan Mercy seperti zaman dulu? Nonton video ini sampai habis. Akhirnya W214 kami coba dipinjemin ya. Sebenarnya gini, kami bisa dipinjemin udah lama juga gitu ya. Mobil kan udah lama. Kapan launching emang? 2024. 2024. Itu masalahnya. Mercy E-Class yang dari dulu berjaya. W123 tuh, Tiger. W124, mobil yang dibilang paling over engineer. Tapi makin kesini makin loyo kejayaannya. Sampai ini akhirnya kita mau minjem aja lupa. Nah akhirnya kemarin ngobrol-ngobrol sama Mang, apa yang belum kita coba ya? E-Class belum nyoba. Nah ini akhirnya kita coba E-Class terbaru. Nah tampangnya malah menurut kami dibanding sama generasi sebelumnya ini lebih ganteng ya kan. Ini lebih berkarakter. Kalau dulu itu disama-samain itu C-Class, E-Class, S-Class disama-samain. Kalau ini ganteng. Ada karakter sendiri, hitam gitu depannya. Ya kayak pakai ini Batman gitu loh. Namun memang narsisnya Mercedes itu makin kentara juga dari sampai sekarang. Ini adalah bentuk misalnya kalau Om Mobi bikin mobil sendiri, kalau semuanya bisa ditempel tengkorak. Nah, Mercy kalau semuanya bisa ditempel logo. Ini udah ada logo gede ya. Yang ini juga ada radar adasnya. Terus grillnya semuanya 3-pointed stars-nya Mercedes. Tuh, belum selesai yang di depan. Masih ada yang di bawah sini lagi, 3-pointed stars. Ini lubang-lubangan palsu. Ini ya sebagian besar lubang asli lah grillnya. Tapi ya inilah kenarsisan. Coba tetap sampai belakang juga ada. Logo tengah. Nah, tiap lampunya satu sisi ada 2 3-pointed stars. Dan ada menyebalkannya di belakang sini. Yaitu knalpotnya. Ini adalah knalpot palsu. Udah keren nih dari belakang. Wah, ada knalpotnya gede banget knalpotnya. Palsu ya kan, palsunya palsu banget dan kelihatan gitu dari agak jauh dikit kelihatan ini knalpot palsu. Ada sayangkan di situ. Cuma memang kita kembali lagi ke depan, ini merupakan mobil yang ganteng ya. E-Class harusnya begini, 3-box design walaupun ininya agak perosotan bagasinya 3-box design. Seberapa besar E-Class sekarang? 4.949, panjang hampir 5 meter, wheelbase-nya 2.961 mm. Panjang juga wheelbase untuk ukuran mobil non listrik sebenarnya. Ini pertama kali diperkenalkan di Mercedes itu di Mercy S-Class 223 ya. Dan kami kaget, keren juga ya. Jadi begitu kondisi ketutup, kekunci atau didiemin lama dia balik lagi, itu streamline. Kalau misalnya kita jalan pun keadaan kekunci kan pasti kan itu tidak menghambat angin ininya. Cuma memang di negara yang musim dingin mungkin agak kesulitan kalau misalnya beku. Ya, atau Mercedes mungkin udah diperkuat lagi ininya. Apa yang terjadi kalau kejepit? Ini kita sudah nyoba di S-Class dulu. Nah, sekarang kita coba sendiri untuk di sini. Nggak sakit. Yes, ini adalah Mercedes-Benz E300. Berarti lebih tinggi daripada E200. Yang entry levelnya E200. Ini E300. Berarti mesinnya lebih besar dong? Yes, secara tenaga. 2000 cc sama-sama E200-nya. Mesin yang sama, tapi tentu dengan tuningan yang berbeda karena ini lebih bertenaga. Tenaganya 258 horsepower dengan torsi maksimal 400 Nm. Kenapa cc sama bisa menghasilkan tenaga yang berbeda-beda? Karena dia tinggal mainin busnya, main ukuran turbonya, jadilah mobil yang lebih bertenaga. Menyalurkan tenaganya ke roda belakang melalui gearbox 9 speed 9G-tronic.
Mercedes-Benz. Kalau ngeliat bentuk ininya kayak V-engine ya, padahal enggak nih, inline 4 pula gitu ya. 4 silinder doang. Nah, gini nih, E-Class. Dulu paling topnya E-Class adalah E63 AMG. Dengan mesin AMG bertanda tangan mas-mas yang bikinin ngerakit mesinnya. Sekarang untuk W214 ini sampai saat ini ya, belum ada yang AMG benerannya. Mesin tertingginya pilihannya hanya E53. Itu adalah AMG light version gitu loh. Bukan pakai mesin AMG yang ada tanda tangan si mas-mas yang ngerakitnya. Sayang sekali BMW masih ada M5 loh. M5 tuh M bener gitu. Ini tidak. Oke, ini bukan mesin hybrid tapi mild hybrid ya. Untuk yang E200 dan E300 dapat mild hybrid, merupakan kasta hybrid yang paling rendah. Mild hybrid. Tapi, oke, nonton video ini sampai habis, nanti kita coba menceritakan betapa hematnya. Nah, ini dapat velg AMG karena yang E300 itu mendapatkan AMG line. Kalau yang E200 bukan AMG line, dia dapat velg AMG yang ininya tebal sekali. Ini adalah velg 19 inch dengan ban 245/45 di depan. Apakah belakang belang? 275/40 belakangnya, 19 inch juga. Di setiap Mercy BMW juga mungkin ya, lupa juga. Ini ada lubang cadangan. Lubang apa ini? Nah, E-Class juga ada yang dieselnya. Nah, diesel untuk standar Eropa ada ngisi cairan tambahan ini. Namanya AdBlue. Jadi, pembakaran dieselnya yang keluar dari knalpot itu bersih. Coba nih. Bisa nggak? Bisa. Pakai kaki. Bagasinya tentu luas ya. Standar mobil Eropa sedan tuh pasti bagasinya luas-luas. Bisa naruh stick golf. Mungkin kalau dapat ke sana bisa dapat banyak bawa stick golf. Koper gede-gede juga bisa masuk. Jangan-jangan masuk 2 ini. Gede masuk 2. Di bawah apakah ban serep? Tidak ada ban serep, adanya tire repair kit. Ya, tapi space di bawah ini banyak sekali juga. Jadi kalau misalnya Anda mau, ini bisa digantungin. Kalau misalnya kita mau bawa duit miliaran cash, nggak dapat sih. Ratusan juta cash, bisa selipin di bawah-bawah sini, tutup, aman deh, nggak kelihatan. Walaupun kita buka bagasi. Tuh. Ini ada kantong buat naruh-naruh sesuatu. Ada jaringnya juga. Nah, ini menarik. Jadi kita bisa buka jok ini spring loaded lah gitu. Jadi begitu dibuka, clang. Langsung masukin barang yang gede-gede lagi ke dalam. Mau bawa meja setrikaan, mau bawa keyboard listrik gitu, mungkin bisa dengan begini. Ya. Oh, gantungan. Gantungan, jadi kalau belanjaan kecil-kecil takut tumpah, buat telur gitu, gantung aja sini. Coba kalau nutup bisa pakai kaki juga. Bisa. Keren. Ini belakang karakter ini sih bagus sih. Tapi kenapa sih E-Class tuh menghilang? Nah, di luar nih kita bisa lihat ada panoramic sunroof. Tapi bisa kebuka hanya yang depan. Sekarang belakangnya. Nah, interior S-Class. Dia cuma hanya di Indonesia hanya dapat pilihan yang warna hitam begini. Terlihat kayak biasa aja, tapi ini desain lucu loh. Ini kayak shell kerang. Dan bentuk garis-garis ini klasik kayak Mercy Tiger zaman dulu. Ya, kayak W124 awal-awal. Tuh garis-garis begini. Lucu sih, bagus. Nah, ini kulitnya namanya Artico. Macam gini ya, Artico gaya Napa. Jadi, oh Napa leather ya. Tapi ini adalah Artico namanya. Di belakang posisi nyetir kami, jarak dengkul dengan jok depan lumayan, nggak nyampe sejengkal tapi lumayan. Kaki masih sedikit bisa masuk di belakang mesin nyetir kami yang agak rendah. Headroomnya masih lumayan, ada armrest. Di dalam armrest ada tempat nyelipin handphone. Bisa nggak sih sebenarnya? Bisa gini sih. Terus kalau dibuka lagi ada 2 buah cup holder di sini. Ini mungkin kalau yang versi mahalan di sini adalah untuk kontrol AC. Kalau ini enggak nih, jadi buat untuk naruh sesuatu aja begitu. Ini ada ventilasi AC belakang. Kenapa ya nggak diperbaiki ini ya? Dari generasi sebelumnya tuh ini udah nggak enak karena ini plastik. Yang lain tuh barang-barang yang lebih mahal gitu. Ini sendiri ini plastik nih. Heran. Ada kantong majalah. Tuh. Nah, jok depannya ini kita bisa lihat nih, tipis. Tuh, jadi memaksimalkan ruang kabinnya. Terus empuk-empuk semua ya kan. Iyalah Mercedes-Benz. Ada tirainya. Ini piano black, ada speaker Burmesternya. Ada kantong sini. Ya, ini bisa dibuka juga nih. Kenapa nggak dibuka? Kan udah lampu di atas. Bukanya model colek.
Oh, kan terang enak dari tadi nih. Oke, sekarang kita ke depan. Oke, ntar. Ini bos-bos di belakang. Biasanya nih, ada nih. Ini kan E-Class tuh merupakan sedan yang menengah ya. Kami tuh dari dulu nggak suka E-Class atau seri 5 karena itu menurut kami kelas tanggung. Ya, nggak gede, nggak kecil. Nah, tapi ini merupakan mobil yang cocok kalau misalnya Anda suka pakai supir, suka juga nyetir sendiri. Ya, misalnya udah pakai supir hari-hari, sore-sore mau jalan-jalan sama teman-teman, supirnya suruh pulang nyetir sendiri biar nggak ketahuan gitu, bisa aja. Tapi nggak bisa ngatur nih dari belakang nih, nggak ada atur-aturan dari belakang. Ini minim sekali tombol-tombol di belakang sini. Nah, tapi tetap ini tuh harusnya bisa dimajukan habis. Segini nih, nggak bisa dibilang lega-lega amat sih, kaki tuh masih kalang. Ini beneran, Mang? Relnya udah habis di depan? Habis. Ya gini, bos duduk sebelah kiri, kelegaannya begini. Apakah cukup rebah? Menurut kami kurang rebah. Ini masih agak tegak. Tapi biasanya bos-bos yang model naik E-Class nih happy sekali dengan kelegaan ruang begini. Simple. Oke, semuanya kualitas empuk-empuk kecuali yang sini ya. Heran. Nih, jahitan asli tentunya. Yes, ini mobil mahal. Seberapa mahal nanti? Tunggu di akhir video aja. Harganya agak mengagetkan sebenarnya. Ini juga bukan tidak mendapatkan dashboard yang paling mutakhir. Karena ada lagi yang di atasnya ini, yaitu hyperscreen. Dashboard hyperscreen itu, ini nih rata nih, jadi satu. Layar nggak layar floating seperti ini, jadi satu dan di sini ada layar lagi, seperti pada S-Class. Ini bagus ya, vernacle. Vernacle tuh bahasa zaman dulu ya. Ini vernacle. Terus irit tombol. Ini tombol cuma begini dan ini adalah satu bagian tombol sebenarnya yang dia akan mendetek jari kita duduk di mana, ya baru itulah yang ketekan. Kayak volume nih, nggak ada volume fisik sih, nekan, cuma kita harus sentuh bagian mana dulu baru dia mendetek. Kami tidak suka tombol seperti ini. Ini hampir sama kayak touchscreen tapi ditekan gitu loh. Anyway, ini irit tombol, jadi ada konsep Mercedes-Benz dulu awal-awal irit tombol gini kami udah bilang nggak suka. Kemudian karena Mercedes-Benz, BMW dan Audi adalah kiblatnya dari mobil-mobil Cina, diikutilah seperti ini konsepnya. Mobil Cina pada begini-gini semuanya. Ya, heran. Oke, layarnya isinya ini simple ya. Dia punya peta sendiri dan tadi kok kami kayak ngelihat ada trafiknya nyala gitu. Tapi ini tidak kelihatan pakai traffic. Dia ada gedung-gedungnya, cuma nggak semua gedung-gedungnya. Ini sama kayak Mercy generasi sebelumnya juga. Untuk gedung yang kayaknya udah submit data gitu ya, ada nih gedungnya. Tuh. Gedungnya ada, cuma untuk yang nggak punya datanya ya kotak-kotak begini aja yang kelihatan dari atas. Ini petanya dia punya sendiri, tapi tetap bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Begitu nyambung Apple CarPlay, dia nggak full screen, cuma di tengah-tengah sini doang, yang menurut kami lebih baik. Nih, CarPlay-nya tuh segini, nggak full sampai habis. Nggak apa-apa, bagus. Karena kayak masih bisa akses keluar gitu loh, nggak ketutup full CarPlay. Nah, ini menunya itu agak berbeda rasanya gitu loh. Ini feel-nya tuh lebih simple, cuma home aja, terus dengan icon gede-gede begini. Ya, jadi yang butuh kacamata baca nggak perlu kacamata baca untuk milih. Ada apps tambahan, nggak tahu cara nambah ini gimana. Terus settingnya di sini. Itu kayak Android atau iPhone gitu luarnya tadi. Nah, ini settingan assistance, dia ada ADAS-nya, brake assist matiin, ganggu. Assistance, kamera, ini ada kamera 360 dia. Parkir tuh dia bisa parkir sendiri, yang biasanya kami males nyoba. Vehicle, ini ada ya banyak yang bisa diatur di sini ya. Terus dynamic select itu kan ada individualnya. Dynamic select itu maksudnya driving mode-nya. Ini ada individualnya yang kita bisa pilih mau yang kayak gimana nih. Jadi hanya ada 4 pilihan perubahan. Driving, steering, ini berarti respon pedal gas dan tenaga, mungkin tenaga kayaknya sih enggak, respon pedal gas sih. Steering mungkin lebih berat kalau yang sport. Terus ESP-nya kita bisa atur. Comfort atau sport juga, dan soundnya kita bisa atur. Kita kembali ke soundnya audio kali ya, tapi ini bodinya bisa sampai goyang gitu loh, lucu. Perlampuan sistem inilah. Nah, yang kami lumayan amazed di sini adalah burmeisternya. Audionya itu dia ada
ada 4D sound. Ini Burmester 4D sound. Nah, 4D sound itu selain suaranya oke, apa yang 4? Karena di setiap joknya itu ada geter-geter kalau bassnya bunyi. Jadi ini geter. Yang geteran itu bisa kita atur seberapa kencang di sini. Jadi kita berasa bassnya tuh kencang banget. Kita bisa atur di nih nomor 2. Coba Mang. Sini Mang. Duduk belakang gua deh Mang. Senderannya geter nggak? Enggak ya? Enggak, depan berarti. Coba duduk sini deh. Dengerin rasanya. Nah. Pindah keluar dulu, nggak bisa dari dalam. Iya, getar. Ya kan? Sini juga. Kaki juga. Kaki gua enggak. Nah. Ini masih bisa kencengin lagi getarnya nih. Gitu. Terus nyetel equalizer lucu. Nah, nih. Keren. Tuh. Bass karakteristik dan netronnya, punch, surround soundnya ya. Kita kan nggak suka terlalu surround lah, ada dikit-dikit nggak apa-apa gitu kan. Gitu. Terus kita bisa ini personalize reconfigure ini, dia akan nanya nih. Starting lagi. Iya, start lagi nih. Suara ini mau seberapa kenceng? Terus suara ini mau seberapa kenceng nih? Suara ini balance-nya seberapa maunya? Wih, keren banget. Pengaturan gitu. Wah, keren. Keren kan? Canggih gitu loh. Ininya. Burmesternya. Lagi sana pergi. Udah gitu dong. Udah. AC kontrolnya dari sini juga, menu ya. Dia punya dual zone aja ya. Kanan kiri ini semuanya di bawah sini dia nggak akan berubah-ubah. Blowernya dari sini. Nah, kalau kita pencet menu AC buat pengaturan arah, synchronize zonanya dan air quality. Cuma yang Mercy itu kita selalu pengen nutup ini nih. Nih. Tapi dari kemarin ini kebuka, bau asap luar Jakarta tuh nggak masuk loh. Mungkin dia ngejaga kali. Auto kali jatuhnya, kayak di BMW. Ini kalau ada menu dari atas juga ada, tuh buat matiin ESP, manual shifting di sini, active lane keeping assist, ngunci bagasi. Nah, all setting juga bisa diakses dari sini tadi. Oke, tombol satu-satunya ini buat dynamic ini adalah untuk ganti driving mode. Ini buat kamera, buat nyari parkir dan kamera 360 yang kualitasnya sebenarnya sangat normal aja. Parking assistance nih, dia bisa nyari parkir sendiri kalau pintunya tutup dan mobil jalan ya. Tuh, ini kamera arahnya juga bisa diatur. Belok. Ini juga menu lagi yang tadi sama kayak geser ke atas. Tombol hazard yang dimuliakan. Ini buat matiin layar. Terus ini volume. Nah, ini buat mute dan ini volume. Volume ini digeser-geser bisa, dipencet-pencet gini bisa. Oke, tapi ini jadi satu kesatuan tombol ini sebenarnya gitu. Dia akan ngedetect jari kita jatuh di mana. Itu aja. Heran. Terus nggak ada apa-apa lagi sini, cuma tempat naruh-naruh. Di atas buat buka tadi cover panoramiknya, terus ini lampu. Nah, ada tombol fisik beneran yang normal tuh adalah tombol-tombol ini. Enggak deh, jadi satu kesatuan juga deh. Nggak normal juga sama. Untuk buka sunroof. Tuh, sunroofnya gede banget. Cuma dia caranya dicolek-colek gitu loh, di gini-gini. Setirnya, ini adalah setir AMG Line. Desainnya keren banget. Namun salahnya itu di button channel ini, button saya banyak banget. Jempol kanan untuk kanan bawah untuk urusan cruise control, kanan atas untuk ngatur instrumen cluster. Banyak yang bisa diatur di instrumen cluster, tapi tidak ada perubahan dari generasi sebelumnya, masih mirip-mirip begini juga. Geser-geser ini ya. Ini kapan-kapan, bukan kapan-kapan, sering kali ketika kita nyetir kesenggol. Ini kesenggol, ini kesenggol. Ini buat ngatur yang sini. Jadi kalau misalnya layar ini kejauhan, kita mau pakai di sini aja. Jadi kita nggak lepas tangan dari setir. Itu bisa. Ini untuk volume audio. Digeser-geser juga. Ini pasti kita lagi nyetir, lagi iseng-iseng begini, tuh kepencet tuh. Tuh kepencet-pencet udah. Kami tidak suka ini tombol-tombol seperti ini. Ada pedal shift. Oh ya, ini flat bottom ya. Pedal shift. Terus, ini sebelah kanan. Ini diikutin mobil Cina aja ujung-ujungnya kan. P-nya dipencet, D, reverse, P.
kiri untuk sama Mercy dari dulu gak berubah. Sen dan wiper tuh ada di sebelah kiri sini dan high beam. Start stop engine button dimuliakan di sini. Untuk matiin auto start stopnya ada buttonnya lagi di bawah. Instrument cluster full layar yang kita bisa ubah-ubah. Ini nggak usah diajarin lagi kali ya. Nah, tuh jadi kayak begitu tuh, menjadi merah semua juga. Sebelah kanan ini untuk ngatur lampu, fisik puter-puterannya enak. Ada autonya tentunya, ada fog lamp. Terus ini adalah button untuk rem tangan, rem parkir. Di pintu, nah ini Mercy zaman sekarang juga nih. Dia tuh elektrik nih, ini adalah switch sebenarnya elektrik untuk ini tegakin gitu ya. Ini sebenarnya tidak bergeser, dia mendetek sentuhan juga sepertinya gitu. Tuh. Ini udah nggak maju nih, maju mundur tuh lihat tuh. Ya, tuh. Udah maju mundur. Nah, memory seatnya juga tombolnya tuh tombol-tombol ada fisiknya, cuma dia akan ngedetek jari kita jatuh di mana. Nih, balik ke nomor 1 lagi memori kami. Lock unlock button, tombol fisik. Jendela tentu tombol fisik. Ini hampir fisik juga sama buat ngelipat sama ngatur spion. Oke. Posisi duduknya gimana? Tentu enak. Ya, mobil Eropa rata-rata enak. Setir bisa diatur tilt dan teleskopik elektrik. Oke. Bentuk setirnya megangnya pas, megangnya kecil pas, flat bottom. Ini bisa 8 way. Tambahan lagi way-nya nggak nih? Nggak, ini nggak bisa. Oh, bisa majuin lagi nih. Kalau kaki paha Anda panjang, ini bisa dimajuin lagi. Ada lumbar support juga. Jadi komplit joknya sehingga posisi nyetirnya enak. Hanya ada satu masalah aja sebenarnya. Ketika posisi nyetir kami enak, ujung layar ini ketutup setir. Namun nggak apa-apa, mungkin mereka udah pikirin itu sehingga ujung sini nggak ditaruh apa-apaan. Kepraktisan, kantong pintu gede, bisa naruh botol yang panjang gitu ya. Ini bagus juga, bagus, empuk enak. Yang panjang, terus kepraktisan tengah sekarang. Ini ada tempat, ya. 2 buah cup holder yang bisa diumpetin cup holdernya nih. Terus ada wireless chargingnya, kita terus sini. Ponselnya ngecharge. Sayangnya kalau kita masukin situ nggak tahu lagi ngecharge apa enggak kan. Kecuali kalau kita buka CarPlay-nya. Nah, ngecharge tuh. Charge. Tapi nggak tahu berapa watt ya. Mobil Cina udah 50 watt. Ada 2 buah colokan USB-C. Ini udah modern banget nih. USB-C ada 2. Kemudian ada USB-C tambahan lagi di dalam sini. Nah, ini konsol besar tapi nggak terlalu dalam-dalam amat. Ini nggak ada tempat lagi bawah-bawahnya. Laci. Lumayan oke, gede. Ya, ini kayu-kayu. Kayu-kayuan. Piano black. Kemewahan-kemewahan deh. Oh, spion tengah frameless. Ini ada kaca tentunya. Sekarang saatnya jalan naik Mercedes-Benz E-Class. Iya asik naik E-Class. Sampai lupa loh, bisa-bisanya lupa ada mobil ini yang belum direview. Kami tadi lupa bilang sini ada pendingin jok dan tidak ada pemanas jok. Mereka mendengarkan kata-kata orang Indonesia, kami tidak butuh pemanas, hanya butuh pendingin untuk mendinginkan hati yang panas di jalanan Jakarta. Oke, first impression, wow, empuk. Ya, mungkin karena kami terbiasa naik mobil yang lebih keras gitu ya. Ini empuk, nyaman, kaget aja gitu. Cuma katanya ini sebenarnya lebih keras dibanding dengan generasi sebelumnya. Tapi kalau kami sih lebih suka setup suspensi yang seperti ini. Oke, nanti mengenai suspensi kita kekedapan dulu. Suara motor brong sih masih ada kedengeran masuk, tapi ini overall kami coba dari kemarin itu kedap ya. Kedap selayaknya Mercedes-Benz E-Class. Yes, kadang-kadang kita memang harus ikhlas saja. Kemudian visibility juga enak. Ini posisi nyetir kami tidak kami turunkan habis ya. Kami tetap ada tingginya sedikit. Ini oke. Ngelihat ke segala sisi enak. Dan yang pasti mobil ini terasa lebih gesit. Terasa lebih gesit dibandingkan dengan E-Class terdahulu. Suspensi ya masih ada body rollnya karena ini empuk. Tapi di jalan beton gini nggak terasa loh, enak. Bannya ban Pirelli P0 ya. P0 kan harusnya buat performance sih kayaknya. Nah, tapi enak. Road noise-nya juga nggak terlalu kencang. Terus bantingannya tuh teredam dengan baik dan nyaman gitu loh. Yes, Mercedes.
Ya, terasa Mercedes sekali ketika di jalanan begini. Dan setirnya ini enteng ya, ini setir mode comfort. Setirnya ringan. Jadi itu yang bikin gesit dan memang tidak direct amat, ini lebih ke arah nyaman ya. Tapi kenapa nih kami ngerasa ini tuh pas gitu loh. Gas, tenaganya ada, turbo, nggak terasa ada turbo lag sama sekali. Remnya juga enak. Kami inget lah Mercedes zaman dulu, zaman W124 gitu ya. Remnya itu berat. Apalagi W140, gasnya itu berat banget. Pegel nginjek gasnya itu bisa. Itulah Mercy. Tapi sekarang ya jauh sekali sih. Nanti kita akan tes 0 ke 100 km per jam. Klaimnya itu 6,3 detik. Kita lihat nih, nanti kita dapatnya berapa. Nah, setir Mercedes. Ini entah kenapa ya, ini udah generasi keberapa E-Class ya. Selalu ya, ini setir mencong ke arah luar ini loh. Jadi kayak seakan-akan tangan kita tuh yang kanan tuh lebih panjang daripada yang kiri. Apa kebalik? Ya pokoknya mencong ke arah luar setirnya. Aneh. Nah, kami sudah ngerasain yang setir kiri juga. Kalau setir kiri tuh enggak, normal. Untuk yang setir kanan aja begini, selalu nggak berubah. Heran. Kenapa ya Mercedes begitu ya? How may I help you? Oh, sekarang nggak pakai ngomong hey Mercedes. Hanya Mercedes aja dia udah dengerin. Langsung how can I help you katanya, kata mbak Mercy-nya. Mercedes, Would you repeat? I can't find that out right now. cancel. Itu enaknya dimatiin aja sih. Ini headlampnya pakai digital light ya. Digital light itu tuh lampu yang canggih dari Mercedes-Benz. Namun ya teknologi yang udah lumayan lama juga dari Mercedes-Benz. Digital light itu dia ada pixel-pixel kecil yang menyinari jalanan. Sebenarnya digital light itu bisa malah bikin tulisan dari lampu memproyeksikan ke jalan raya tuh bisa. Itu digital light. Jadi tidak menyilaukan orang depan juga. Dia begitu ada orang depan berlawanan arah nggak disilauin, kayak auto high beam gitu. Tapi ini menyenangkan ya. Ini Mercy yang enak sekali untuk sehari-hari, praktis, bertenaga, sedan, elegan gitu loh. Pakai ini udah pasti, oh Anda orang kaya. Memang udah harus orang kaya sih. Kenapa? Karena harganya tuh spektakuler. Harganya itu lebih dari 1,6 miliar. Ini 1,6 miliaran ya tulisannya. Off the road ya kan? On roadnya berapa? luar biasa Mercy E-Class loh. Dan memang sayangnya nggak sekomplit itu. Mati kan ada ADAS sih, kita hidupin ADAS ya. Dia ngejaga nih speednya, ngikutin mobil depan, tapi setirnya enggak. Jangan kami nggak tahu caranya lainnya, tapi nggak ada kok. Terus ya memang jauh levelnya gitu, mobil premium Eropa gini dengan mobil Cina gitu ya, kita nggak bisa bandingin sama sekali. Tapi kita gara-gara mobil Cina dikasih fitur segala macamnya dikasih, itu jadi kayak ini tuh biasa aja. Mobil Cina yang rusak, ini udah bagus. Nah, ini mengenai smart hybridnya. Kalau kita ngerem nih, ngurangin kecepatan sampai di bawah kecepatan 10 km per jam, mesinnya mati. Tuh, ini udah mati nih. Dan starternya, karena motor starternya sama generatornya itu jadi satu, starternya smooth sekali. Kita nggak sadar kalau mesin itu lagi di starter atau lagi posisi mati. Mesinnya juga ya halus, untuk ukuran 4 silinder halus. Tapi begitu nginjek gas, begitu mesinnya meraung, nah itu terasa kalau ini adalah mobil 4 silinder. Getarannya, suaranya kayak agak-agak sebel gitu, di atas 1,6 dapat 4 silinder. Tapi ya itulah zaman sekarang, thanks to turbo, karena kami suka turbo. Bisa seakan-akan menaikkan cc ya. E300 dulu 300 itu adalah 3000 cc, sekarang 2000 cc bisa jadi E300 karena setingkat tenaganya 3000 cc dengan kehematan seperti 2000 cc. Ini menurut kami hemat. Jadi kami jalan dengan rata-rata kecepatan ya ada kecepatan tinggi, ada kecepatan rendah, ada stop. Itu rata-ratanya ketemu 20 km per jam. Dapatnya 18-an. Oh, ada yang bilang boros, ada yang bilang irit ya, tapi kalau menurut kami irit karena kita mendapatkan tenaga yang cukup lumayan. Nah, seberapa lumayan?
Kita tes 0-100. Ini sekarang kita ganti ke sport mode dulu. Sport mode. Traction control tetap hidup, AC dimatiin aja deh. Menu mana matiin AC? Oh ini. Oke, AC mati. 1, 2. Ada wheel spin. Wah, kenceng. Aduh, nikmatin ngoper-ngoper gigi. Keseringan pakai mobil listrik. Udah jauh dari 100 lebih. Ternyata klaimnya 6,3 detik itu bohong. Kami dapat 5,94 detik. Kami bisa lebih kencang daripada klaimnya Mercedes-Benz. Enak kok ini. Buat harian juga enak. Jadi kalau buat Anda yang ngerasa Mercy C-Class itu kekecilan, ini pas ukurannya. Dan surprisingly ini mobil kan nggak kecil ya, tapi nyetir mobil ini karena yang tadi kamu bilang ada rasa gesitnya itu terasa lebih kecil mobilnya, sehingga masuk gang parkir apa segala macam tuh lebih pede aja. Memang sayangnya harganya sih. Seri 5 udah berapa sih sekarang? Segituan juga ya. Mahal sekali sih sedan-sedan begini. Mudah-mudahan akan survive terus sampai seumur hidup. Dan ingat, Mercedes-Benz itu adalah mobil yang pertama di dunia loh. Daimler tahun 18 berapa ya? 18 berapa tuh? 18 9 berapa gitu, lupa. Dan nama Mercedes bukan diambil dari nama foundernya Mercedes-Benz. Overall mengenai Mercedes-Benz W214, kami merasa cocok dengan bentuk yang terakhir ini. Rasanya desain yang paling bagus untuk Mercy yang terbaru, yang benar-benar ada lagi rasa wibawanya. Tidak seperti generasi yang sebelumnya yang seakan identitas Mercy-nya hilang. Walaupun memang ada beberapa bagian yang tidak cocok dengan kami, seperti 3-pointed stars yang berhamburan di mana-mana, yang narsis sekali, dan knalpot palsu. Ini mendingan gak usah dikasih knalpot palsu sekalian. Dan interior yang menurut kami dibandingkan dengan zaman dulu, rasa mewah aristokratnya berkurang. Tapi ya inilah Mercedes-Benz. Semua kekurangan tadi tidak seberapa dibandingkan dengan rasa bangga Anda ketika Mercy ini berada di garasi Anda. Dibandingkan dengan mobil Jepang atau China, yang ini priceless. Tapi ya, E-Class yang ini dibandingkan dengan zaman Tiger maupun Boxer, soul-nya sudah sangat berbeda. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim otomobil tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Otomobil Ombi dan Mas Mobi apabila belum bergabung dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobilnews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.